Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tutor, perkenalkan saya Hermanto Abu Bakar dengan NIM 0508786667, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka asal UPBJJ UT Gorontalo. Pada video ini saya akan menampilkan praktikum Intrusion Detection System menggunakan SNOR sesuai dengan panduan praktikum ketiga pada mata kuliah keamanan jaringan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana sebuah sistem pendeteksi intrusi bekerja dalam memonitor aktivitas jaringan. Melalui praktikum ini saya mempelajari cara menangkap paket jaringan, cara mendeteksi aktivitas abnormal seperti ping flood, scanner dan lainnya, cara membaca log dan alert, serta cara konfigurasi rule dasar di SNOR. Dengan praktikum ini kita bisa melihat langsung bagaimana IDS bekerja sebagai sistem pemantau keamanan jaringan. Berikut langkah praktik yang saya lakukan. Baik, sebelum masuk ke praktik, saya jelaskan sedikit tentang apa itu SNOR IDS. IDS itu atau Intrusion Detection System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas berbahaya di jaringan seperti percobaan hacking atau flood atau scanning atau paket mencurigakan lainnya. IDS itu berbeda dengan firewall ya. Kalau firewall kan menolak akses, sedangkan IDS dia mengawasi dan memberi peringatan jika ada hal yang tidak wajar. Nah, SNOR adalah salah satu IDS yang terkenal yang sering digunakan di dunia. SNOR bekerja seperti CCTV pada jaringan, yaitu dia dapat mengamati semua paket yang lewat, mencatat aktivitas mencurigakan, serta memberikan alert berdasarkan aturan atau rules yang kita buat. Karena SNOR itu banyak dipakai di kampus, perusahaan, bahkan lembaga pemerintahan ya. Contoh di BNN, saya pernah lihat di Pusdatin sebagai alat monitoring keamanan jaringan. Jadi pada praktikum ini saya akan belajar menggunakan SNOR mulai dari mode paling sederhana sampai mendeteksi serangan kecil yang kita simulasi sendiri pada lingkungan virtual. Di sini saya menggunakan 2 VM ya. Di sini saya sudah menginstal 2 buah VM. Yang satu saya bernama VM attacker atau VM penyerang ya. Yang kedua, yang pertama ini untuk VM yang nantinya akan diinstal SNOR IDS. Kemudian yang satunya VM untuk komputer penyerang untuk simulasinya. Kemudian dari laptop saya simulasikan karena di jaringan sini terdapat 3 VM. Jadi yang VM ketiga ini saya simulasikan sebagai laptop saya. Pada VM1 ini, mana VM1 ini? Pada VM1 di sini IP saya menggunakan IP bawaan dari host only virtual manager karena lebih stabil. Saya menggunakan bridge, ada kendala pada mode wifi-nya, tidak bisa terhubung secara baik. Di sini saya menggunakan host only dari virtual manager dengan IP rank bawaannya. Jadi IP saya nanti akan berbeda sedikit dari IP di sini ya, pada panduan praktikum. Intinya tetap sama, dia yang penting dalam percobaan ini dalam satu jaringan atau satu subnet yang sama ya. Pada virtual saya beri keterangan di sini ya. Saya perbesar dulu, saya kasih keterangan. PC SNOR DS, IP-nya 192.168.
5650 ya, IP-nya 56.50. Oke, jadi ini IP apa pada VM1. Kemudian untuk VM2 di sini IP VM2 atau PC attack atau penyerang. Saya simulasikan VM2 ini sebagai PC penyerang dengan IP. Saya cek dulu ya. Config 56103 192.160.6103. Baik. Selanjutnya saya akan coba dulu ya untuk mengecek apakah sudah terhubung antar VM ini dengan melakukan ping ke alamat IP PC. Jadi saya akan mengecek apakah sudah ada reply-nya ya, sudah terhubung. Baik di VM1 juga saya akan melakukan pengecekan. Oke. Jadi VM1 dan VM2 ini keduanya berada dalam jaringan yang sama dan statusnya sudah terhubung. Selanjutnya saya akan menentukan interface dari Schnorr ya. Sebelumnya saya sudah melakukan instalasi. WinPicap, saya sudah download. Jika rekan-rekan belum mendownload ya, dipersilakan untuk ini ya. Sini saya sudah menginstalnya. Sini saya sudah ada versi yang lebih ini. Kemudian Schnorr-nya juga sudah. Saya sudah melakukan instalasi. Jika rekan-rekan belum, bisa dilanjutkan ke tahap instalasinya. Nanti jika sudah berhasil, maka pada drive C ini akan muncul folder Schnorr. Ini ya. Di sini ada folder Schnorr. Jika rekan-rekan ini bisa download pada website. Karena saya mempersingkat waktu, jadi tahap instalasi saya anggap sudah saya lakukan ya. Jika rekan-rekan belum, bisa mengikuti pada panduan praktikum. Sini ada tahapannya instalasi sampai instalasi Schnorr ya. Sampai ini sudah di folder, kita sudah ya. Sekarang kita akan memulai mode praktikum mode Schnorr ya, yang dari level dasarnya atau verbose mode. Di sini kita pada VM1 kita buka terminal dulu ya. Kita masuk ke direktorinya cd c.2 Schnorr bin ya. Oke, kita lihat dulu. Oke ya. Kita masuk kita ketikkan Schnorr min v. Nah, di sini jika muncul begini, berarti ini harus kita lakukan pemilihan interface. Jadi kita cancel dengan tekan tombol Ctrl C. Kita lakukan pertama, kita memilih kita akan mengecek dulu interface-nya Schnorr main W ya, gini. Oke, di sini saya lihat interface-nya yang saya gunakan ada di indeks nomor 4 ya. Jadi nanti kita
parameternya kita gunakan main ya. Jadi snor main baru nomornya indeksnya 4, nomor ini ya, maksudnya ini adapter yang kita gunakan. Kemudian main v, kita akan lihat mode dasar dari dari interface ini, mode sniffer dasar. Pada VM2 saya akan coba lakukan ping ke VM1, ke IP VM1 192.168.5650 main T. Di sini terlihat ketika kita melakukan ping, maka pada snor dengan mode main v hanya menampilkan header paket yang lewat. Kita lihat ya. Sedangkan kita cancel dulu, kita batalkan. Sedangkan jika saya tambah perintah main vd, dia akan menyertakan paket header, data paket dan header. Jadi ini main vd. Jadi V itu verbose, D-nya itu data link layer. Kita coba. Ini dia dari tampilan yang tadi dia agak berbeda ya, dia lebih banyak menampilkan informasi, ada verbose dan data link layer. Kemudian kita coba yang berikutnya sesuai petunjuk di praktikum ya, snor main VDA. Berarti dia sudah akan menampilkan menampilkan tampilan seluruh paket data ya, VDA. Saya ulang lagi ini dia sudah banyak ya, sudah bisa ini. Di sini sudah terbaca semua dari IP ini melakukan ICMP ya, Thing. Jadi snor sekarang ini menampilkan header dan payload paket yang lewat. Ini ya, kita bisa lihat. Kita lakukan ping dari VM2 secara terus-menerus, dia akan membaca ya ininya. Selanjutnya kita lihat pada praktikum. Selanjutnya kita akan mengaktifkan snor logger mode. Ya, snor logger mode. Di sini pada VM ini kita cancel dulu. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan snor logger mode dengan cara pada terminal kita ketikkan snor ini ya, i4 bf. Kita simpan pada snor ya, pada directory C snor, kemudian log. Mode ini akan menyimpan paket ke folder log. Kita akan coba. Di sini dia menampilkan, kita lihat panduannya snor dev. Oh iya, itu coba kita cek nih sintaksnya. Oh sorry, malah L ya. Di sini kita lihat hasilnya pada VM1 dengan folder log. Di sini kita lihat ya, kita berhentikan. Kita lihat ini yang baru ya. Kita edit dengan Notepad+. Oke ya, kita lihat ada informasinya ya. Gini, sudah mencatat.
Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan apa konfigurasi Snort dengan menggunakan mode Network Intrusion Detection (NIDS) ya, Network Intrusion Detection System, mode NIDS. Ya, perintahnya kita akan coba ya. Saya pada VM ini saya keluarkan dulu ya. Oke. Di sini saya akan snort main D, main I, main L. Mungkin bisa saya tampilkan dulu ya. Kita lihat dulu petunjuknya. Snort main D, L, C, snort lock main C, kemudian C, snort etc, nama filenya snort.konfigurasi. Oke, kita coba ya. Saya tambahkan ini ya, interface-nya. Jangan sampai dia minta ya. Interface-nya 4 tadi ya. Bismillah. Akan coba ke direktori VM1. Di etc tadi ya. Snort konfigurasi. Coba edit ya. Belajar sedikit dulu pada bagian var homenet ya. Oke, kita coba config ya. Pada bagian var homenet, kita cari aja ya var. Pada bagian IP var homenet ini saya ganti dengan rank IP ya, 192.168.56.0.4 ya. Ini agar Snort memahami jaringan lokal host only saya. Kemudian saya kembali pada command prompt. Saya akan menjalankan kembali ya, snort c snort ets snort config l c snort snort console c snort etc snort config. Oke, kita coba ya. Running in IDS mode. Kita lihat panduan. Oke, saya coba lagi ya dengan snort. Snort
ya. Coba ping flood dari PM attacker. Tetap ya. Sini saya cancel ini. Oke ya, di sini CMP sudah membaca. Kalau kita lihat pada panduan praktikum, ini ya sudah sama seperti ini. Konfigurasi ini menampilkan interface-nya tadi sudah. Jadi untuk mengeceknya kita akan menggunakan perintah snor mendev i1 di sini ya, sama kita i4. Kita akan melihat ya gimana ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini ya paketnya begini. Sudah lebih ini ya, sama dengan ini ya. Ini sudah sama seperti ini, menampilkan uji menggunakan indeks. Ini sudah tampil. Kemudian biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt. Kita di sini melakukan simulasi ya dari VM2. Saya jalankan ping flood ya. Ini ya sudah sementara jalan ping floodnya dengan mengetikkan ping alamat IP mente. Pada snor muncul banyak paket. Pada ini ya sini muncul banyak paket ya, banyak paket ICMP. Kita bisa lihat ya ini ICMP. Ya, banyak paket yang artinya snor kita berhasil mendeteksi aktivitas tersebut. Tahap selanjutnya atau terakhir kita akan menambahkan rule custom alert ya, atau membangkitkan alert ya. Di sini sudah selesai. Berikut Anda akan menyiapkan rule dan memperbarui rule konfigurasi. Oke, di sini saya sini saya tekan ya. Saya tutup aja. Saya close dulu. Ada ini juga saya close ya, karena sudah selesai yang ini. Nah, selanjutnya sesuai praktikum ya, kita akan membangkitkan layer ya pada TCP. Ini membangkitkan layer ini ya. Kita ulangi ya yang langkah 3 ini ya, snor konfigurasi ini. Saya akan coba menjalankan ya. Interface 4, konsol C, konsol C, snor konfigurasi.
not lock. KASC. Error ya. SSH Snor konfigurasi HTTP port. Error ya, Snor. Ini masih apa? Patch-nya ini ya masih bawaan Linux. Baik, ini terjadi error dan setelah saya lihat ternyata patch ini masih bawaan Linux ya, sedangkan saya menggunakan apa? Menggunakan Windows. Jadi kita apa? Pada konfigurasi kita buka dulu konfigurasinya ya. Snor konfigurasi. Kita cari dulu pada baris berapa tadi katanya itu ya. Pada baris 247 ya. Pada baris 247 kita coba lihat. Dinamik, ini ya. Harusnya kita ganti ini apa? Konfigurasinya Windows. Baik, setelah saya memperbarui Snor konfigurasinya, kita akan coba lagi ya untuk menjalankan baik. Sampai di sini kalau sesuai panduan sudah ya, sampai sini ya. Kalau sesuai panduan praktik akan muncul seperti ini ya. Itu menandakan hasil konfigurasi kita sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat simulasi dengan data menggunakan ping dengan status menerus. Oke, ke alamat VM ya. Coba dulu ya, kita batalkan dulu. Akan coba ya, kita lakukan float ke ini, kita coba buka IP nya berubah ya, sama ya 650 ya.
Oke, sekarang kita akan coba untuk lakukan pemanggilan pada TCP ya. Kita akan akses alamatnya. Kita lihat apa ada respon dari ini. Kita coba dengan sintaks sesuai pada petunjuk. TC N N. Oke, sampai situ berhasil ya, akan tampil seperti ini. Kemudian melalui PC kita akan mengakses protokol TCP pada ini ya, VM2. Kita akan mengakses protokol TCP. Oke, baik. Karena di PC saya ini di VM ini tidak ada server ya TCP, kita coba bangkitkan saja dari sini ya. Kita akan coba dari sini aja. Kita akan coba PowerShell ya. Kita akan coba dari PowerShell. Coba ya apa akan direspon sama alert ini. (103) ya.
harusnya ini respon ya, tapi ini kok apa, ada yang salah konfigurasinya ya, sini tidak ngerespon dia ya. Sini harusnya ada dia respon. Oh, mohon maaf ya, interface-nya belum ada. Mohon maaf ya, interface-nya. Setelah saya lihat interface-nya tidak ada. Saya cobanya, harusnya dia bangkit ini alertnya ya, karena kita coba koneksi ke TCP. Kita lihat bukunya. Kita lihat sini ya, sudah ada filenya. Oh, alhamdulillah ya, sudah ada ya di sini. PC dimana mengakses PC lain, sini ya, sudah apa, priority 0. Kita lihat di log sudah ada ya. Oke. Jadi jika kita melihat pada panduan praktikum pada VM1 ini, pada file alert.ids ini sudah ada ya, sudah catat ya, PC ini mengakses PC lain. Jadi sampai tahapan ini kita sudah berhasil ya konfigurasi Schnorr IDS pada level apa, membangkitkan alert pada Schnorr. Dari praktikum ini saya memahami cara kerja mode sniper, logger, dan NIDS, cara membuat rule, dan cara melihat alert yang muncul pada Schnorr. Praktikum ini membantu saya memahami peran IDS dalam keamanan jaringan. Demikian video praktikum Schnorr IDS ini saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.